Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri merespon terkait partainya yang diminta untuk mengusung nama Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta imbas dari putusan Mahkamah Konstitusi. Megawati menyebut kenapa baru sekarang minta dukungan PDIP, padahal sebelumnya tidak pernah minta dukungan. Kok kayaknya masih selalu goyang. Dalam pidato politiknya saat menyerahkan SK rekomendasi kepada para calon kepala daerah di Aula DPP PDI Perjuangan Jakarta Pusat, Megawati mengatakan tidak semudah itu untuk bisa mendapatkan dukungan dari PDIP. Megawati justru bertanya balik kepada pendukung Anies Baswedan kemana saja selama ini dan baru muncul saat butuh dukungan. Megawati menegaskan syarat untuk bisa mendapatkan dukungan dari PDIP, Anies harus patuh terhadap aturan partai. Megawati pun mempertanyakan apakah Anies Baswedan mau patuh terhadap aturan partainya atau tidak. Meski sudah mengeluarkan SK rekomendasi kepada para calon kepala daerah, PDIP belum memberikan rekomendasi untuk Pilkada Jakarta, Banten, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Kamu kumham loh. Kalau enggak aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau sama PDI. Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Dia tepuk tangannya kan ibu-ibu aja nggak tepuk tangan. Hei. Tepuk tangan lagi. Loh, saya tuh suka jadi garuk-garuk kepala loh. Enak amat ya. Sekarang kita dicari dukungannya, yop. Bingung saya lu. Lalu kamu kemana ya kemarin sore ya? Oh iyalah. Ayo. Mbok jangan gitu dong. Oke, saya akan lanjutkan dengan dua orang narasumber. Masih ada Mas Guntur Romli dengan Kang Ujang Komarudin. Ke Mas Guntur terlebih dahulu. Jadi statement Bu Mega ini, ketum Anda, ini bentuk penolakankah secara halus atau kemudian kode saja supaya Mas Anies bisa komunikasi dan jangan-jangan bisa jadi kader dulu begitu, Mas Guntur? Iya, kalau kami menganggap itu kan masih terbuka untuk mendukung Mas Anies. Tadi kan apa yang disampaikan oleh Ibu Mega itu kan wajar. Apakah mau nurut dalam arti itu kan nurut kepada ideologi, kepada program partai, kepada kerja-kerja yang mau diusung oleh partai, kan tujuannya seperti itu. Karena memang mekanisme di internal di PDI Perjuangan itu, kami kan memang jelas ingin mengusung kader sendiri. Karena kan kursi yang ada di DPRD itu kan merupakan kerja keras dari para kader yang selama ini membesarkan partai. Karena itulah ketika dalam momen pilkada, maka yang diprioritaskan itu adalah kader partai. Karena itu lumrah saja ketika Bu Mega bertanya soal apakah mau bergabung menjadi kader PDI Perjuangan, kemudian mengikut terhadap ideologi, terhadap program kerja partai, dan itu merupakan prioritas utama dari PDI Perjuangan. Karena kami tidak dalam istilah ingin menjual kursi kami, karena itu kami tetap bertahan. Meskipun sebelum ini koalisi di Jakarta ada yang berbondong-bondong ingin memborong tiket partai, tapi PDI Perjuangan tetap ingin bertahan karena ingin mengusung calonnya sendiri, ingin mengusung kadernya sendiri. Oke, begitu, jadi Mas. nurut hanya secara ideologis atau kemudian harus clear menjadi kader partai begitu, Mas? Kami selama ini juga sudah menawarkan agar Pak Anies mau bergabung dengan PDI Perjuangan, menjadi kader PDI Perjuangan, mengikuti sekolah partai, ideologi partai, karena itulah yang menjadi mekanisme di internal di PDI Perjuangan. Jadi kami menawarkan juga kepada Pak Anies untuk bergabung dengan PDI Perjuangan. Tapi menjadi syarat tunggalkah itu kemudian untuk Anies Baswedan, Mas Guntur? Ya, kalau kita melihat ya nama-nama di internal kami untuk di Pilkada Jakarta kan, kader-kader lama kan juga sangat banyak ya di PDI Perjuangan di Jakarta. Karena itu ya kalau memang Pak Anies ingin mendapatkan dukungan dari PDI Perjuangan, ya bergabung dengan PDI Perjuangan. Oke, baik, menarik. Saya akan ke Kang Ujang begitu. Kang, jadi artinya ini kemudian kode keras begitu, kalau kemudian tidak menjadi kader, tidak akan diusung. Apakah bisa kita baca seperti itu, Kang? Ya, saya yakin seperti itu ya. Karena begini, ketika PKS ingin mengusung Anies pun ditawari harus masuk kader dulu, menjadi kader partai. Dan itu sesuatu yang umum saja bagi partai politik. Karena memang salah satu syarat dukungan ya atau usungan dari partai politik adalah menjadi kader.
saya melihat gitu ya di banyak tempat, di banyak daerah, di calon pilkada itu semuanya seperti itu. Partai politik memberlakukan ya punya kartu anggota dulu. Bahkan ada yang satu daerah itu ada dari partai A, tetapi dia tidak diusung oleh partainya, lalu pindah ke partai B, dan dia mesti menjadi anggota partai B itu dulu untuk mendapatkan rekomendasi. Jadi ini sebenarnya pola yang sama dilakukan oleh semua partai, termasuk PDIP, dan saya meyakini bahwa itu pola yang bagus ya, karena bagaimanapun tadi ya bahwa apa ya, kawasan terbuka kepemimpinan bangsa dan daerah kan ada di partai politik. Oke. Oleh karena itu ya tentu kita harus memperkuat partai politik itu begitu. Oke, Kang Ujang, tapi dengan kondisi seperti ini, apakah itu juga masih bisa menjadi bergen begitu bagi PDIP untuk meminta Anies menjadi kader terlebih dahulu sebelum diusung? Ya tentu kan apa untungnya bagi PDIP, karena sudah punya kursi, punya kekuatan gitu ya, partai besar gitu. Apa namanya, tentu semua kandidat juga punya kepentingan untuk bisa mendapatkan rekomendasi PDIP, apalagi Anies yang katakanlah dianggap tidak bisa berlayar, tidak bisa apa namanya maju, tidak bisa menjadi calon gubernur kalau tidak diusung oleh PDIP. Oke. Jadi itu menurut saya sesuatu yang rasional saja yang dilakukan oleh PDIP untuk apa? Untuk mengikat Anies agar tadi ketika misalkan menjadi kader, ketika diusung, apalagi ketika jadi itu yang mengikuti kebijakan partai PDIP tersebut begitu. Oke, mana yang lebih mungkin begitu Kang? Kemudian Anies menjadi kader atau kemudian ya PDIP akan mencalonkan kader lainnya, misalkan seperti Basuki Cahayapurnama begitu Kang? Ya pilihannya kalau Anies mau jadi kader, saya yakin, saya punya keyakinan ada kesempatan lah, apa namanya, Anies untuk bisa melaju begitu. Tetapi kalau Aniesnya tidak jadi kader, ya tentu akan mengusung kader intinya ya, kader yang memang sudah lama berjuang berdarah-darah untuk bisa membesarkan PDIP. Dan itu saya melihat kalkulasi yang rasional saja yang dilakukan oleh PDIP, karena PDIP partai besar, tentu tidak mau ya apa namanya ada tokoh yang tadinya tidak ada dalam PDIP, lalu kemana saja gitu, tidak pernah juga berinteraksi dengan PDIP, tahu-tahu ingin mengambil tiket dari PDIP, kan itu lucu. Oleh Oke. karena itu ya Ibu Megawati mengatakan ya selama ini kemana saja tidak dengan mudah untuk mendapatkan tiket itu. Oke. Dan saya meyakini ya semua pintu masih terbuka, tetapi tadi ya syaratnya kalau Anies mau diusung ya tentu harus menjadi kader terlebih dahulu, dan itu menjadi sesuatu ikatan ya antara Anies dengan PDIP. Oke, baik. Saya ke Mas Gundrom lagi kalau begitu. Mas, ini saya mencoba mengutip apa yang disampaikan Bang Masinton kemarin ya, 1 hari sebelumnya begitu kurang lebih adalah, ya nanti kita kawal Anies Baswedan bersama-sama ke KPU di hari pertama, 27 Agustus, kurang lebih kalimatnya begitu. Jadi publik akhirnya kok bertanya-tanya ketika kemarin rasanya PDP yakin, tapi statement Bu Mega kok sepertinya ngasih barrier dulu. Bagaimana sebetulnya PDP, Mas? Iya, karena apa yang disampaikan Bang Masinton itu kan konteksnya ketika itu sebagai perlawanan terhadap persetujuan balik terhadap revisi Undang-Undang Pilkada yang menolak putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, secara spontan saya nanya ke Bang Masinton, ya kalau gitu kita bikin perlawanan saja. Ayo kita daftarkan Anies ke KPUD, ke Jakarta, dengan sama-sama kita mengusung rame-rame sebagai bentuk perlawanan terhadap, kalau memang terjadi waktu itu adalah undang-undang pilkada dan kami berpihak kepada putusan MK gitu kan. Tapi kan tentu saja ada syarat-syarat sendiri kan yang harus juga dipenuhi ketika memang ingin diusung dari PDI Perjuangan. Tentunya itu tidak terlepas apa yang disampaikan oleh Ibu Mega tadi, bahwa harus ada tanggung jawab ya untuk menjadi kader, untuk juga membesarkan partai, untuk mematuhi ideologi partai, program kerja partai. Dan itu apa yang disampaikan Bang Ujang tadi sudah benar, bahwa itulah yang selama ini juga ada di mekanisme kami. Jadi sebenarnya tidak ada hal yang bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Bang Masinton dengan Ibu Mega. Ya karena terus terang sampai saat ini juga nama Mas Anies juga masih beredar di keputusan di DPP PDI Perjuangan dengan kader-kader internal kami. Oke, kalau begitu dengan semangat perlawanan tadi, Anies Baswedan PDIP ada di sisi yang sama, bukankah itu menjadi peluang besar jika bersama nanti? Atau kemudian masih ada kemungkinan ya Mas Anies tidak dulu deh kadernya Pak Ahok begitu yang akan diajukan 27 nanti? Iya, kalau kami melihat itu kan sebenarnya tidak ada hal yang bertentangan, Mas. Karena kan sampai saat ini juga saya sampaikan tadi bahwa terus terang nama Pak Anies juga masih
ada dalam opsi yang dibicarakan, yang dibahas di DPP PDI Perjuangan. Tapi tentu saja kan ada persyaratan-persyaratan. Kalau memang Mas Anies mau dikasih rekomendasi, kalau mau diusung, Baik. ada syarat-syaratnya sendiri gitu. Oke, Begitu, Mas. baik. Terakhir saya ke Kang Ujang, singkat saja Kang. Jadi artinya dengan kondisi hari ini semangat perlawanan di pihak yang sama, apakah itu akan lebih mempertemukan atau jangan-jangan ya syarat utama tadi tetap harus dipenuhi, Kang? Singkat saja terakhir. Ya syarat pokok pasti ya KTA lah, KTA apa namanya PDIP dulu sama dengan Gibran lah, dulu kan Bobi sama lah. Jadi intinya kalau mau jadi kepala daerah dari PDIP pasti harus punya kartu anggota PDIP seperti itu. Oke, menjadi syarat utama begitu ya yang harus dilakukan. Baik, kita akan tunggu bersama hingga minggu depan di hari pendaftaran 27 hingga 29. Terima kasih atas waktu para narasumber. Ada Mas Guntur Romli, politikus PD Perjuangan, dan juga Kang Ujang Komarudin, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review telah bergabung sama kami. Selamat malam.